Rudiana tetap membantah tuduhan itu. Tidak ada penyiksaan. Jadi foto panda itu di-create. Mata panda tuh ternyata baru saya tahu dikasih balsem oleh tahanan. Soal ada penyiksaan yang luar biasa. Ya, bukan kata orang lain, tapi dia melihat langsung. Ini menurut saya saksi yang sempurna loh. Dan nilainya sempurna dan 100. Ya, saksi fakta. Saksi fakta. Ya. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Vina. Pertama adalah pelanggaran hak atas terbebasnya setiap orang dari penyiksaan. Jadi 8 terpidana yang mereka sudah menjalani Paksa memberikan keterangan untuk kasusnya sendiri. Nah, dari kasus 7 orang narapidana yang mengajukan PK ini, walaupun mereka diperiksa sebagai saksi, kalau mereka dijadikan terdakwa, berarti kan perkara dia sendiri. Dia tidak boleh dipaksa. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Oke, kita akan kembali membahas kasus Vina Cirebon. Nah, walaupun di saat ini sedang menunggu hasil PK ketujuh terpidana, tapi kok aku perhatikan ya, kasus Vina ini sekarang semakin meredup digantikan dengan kasus-kasus yang lain. Yuk teman-teman, kita up lagi kasus Vina ini, kita kembali membahas kasus Vina ini sampai ketujuh terpidana bisa dibebaskan. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video kita yang terbaru hari ini. Kini, berbagai cerita dugaan penganiayaan yang dialami terpidana terus melaju bak bola salju. Kali ini salah satu keluarga terpidana kasus Vina kembali diperiksa. Adalah Muram, ayah dari terpidana Eka Sandi dan adiknya Renaldi yang didampingi kuasa hukum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mabes Polri. Berapa pertanyaan Pak yang Ini baru pertanyaan ini aja, masalah keluarga aja, belum sampai semuanya. Iya. Berarti Bapak ini memang yang melihat bahwa penyiksaan itu ada? Ada. Apa keterangan dari ahli pas saat itu? Katanya dipukulin terus, diinjak, habis sama ini, tahanan, pokoknya segala macam aja lah. Ditambahkan oleh kuasa hukum, pemeriksaan ayah Eka Sandi kali ini merupakan pemeriksaan saksi kunci untuk menguak dugaan penganiayaan yang terjadi. Ini boleh saya bilang saksi fakta loh. Kenapa? Karena dia yang melihat langsung kondisi Aldi, dia yang mendengar langsung kondisi Aldi, ya fisiknya ya, maksudnya keadaan luka-lukanya. Ya, bukan kata orang lain, tapi dia melihat langsung. Ini menurut saya saksi yang sempurna loh. Dan nilainya sempurna dan 100. Ya, saksi fakta. Saksi fakta. Ya. Mabes Polri ini lambat, jelas-jelas sudah ada penyiksaan tapi oknumnya nggak ditangkap-tangkap nih. Gimana menurut kalian? Ya, nilainya 100. Ya, makanya silakanlah didalami oleh teman-teman kepolisian. Aldi menceritakan bahwa dia melihat bukan hanya dia dipukul, teman-teman dia juga dipukul. Katakanlah oke, untuk dia lihat Aldi kesaksiannya dengan kondisinya, fisiknya, bagi penguatan kepada foto yang sudah beredar, kami tanya, sama nggak? Sama, bahkan lebih parah dari situ. Ini yang harus kita dalami. Jadi nggak usah nunggu putusan apa? PK. Iyalah, nggak usah nunggu putusan PK, sudah jelas-jelas di situ terjadi pemukulan nih. Nah, walaupun kemarin video yang disebar Mbak Elsa itu kan masih belum bonyok ya, muka mereka masih mulus. Nah, ternyata setelah video itu, nah baru itu terjadi pemukulan. Nah, di sini seharusnya Mabes Polri segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Jangan biarkan oknum-oknum tersebut sekarang ini masih pada nyantai-nyantai mungkin ya. Tiga laporan terpidana kasus Vina diketahui telah bergulir sejak 17 Juli 2024 lalu. Dalam 3 laporan itu, terpidana melaporkan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede, dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana, serta dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Kavi. Selama berjalannya waktu sejak laporan itu dilayangkan, kuasa hukum terpidana menyebut jika baru 1 laporan yang diproses Mabes Polri.
Kami bertanya karena 3 LP ini sudah kami layangkan dari bulan Juli yang lalu 2024. Artinya sudah berjalan 4 bulan. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aib dengan yang Dede, dengan Pak Pasren dan juga Kavi, ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Menurut Jutek Bongso, laporan yang ditujukan ke Ibtu Rudiana harusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan. Kami hanya menghadirkan, membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan ya. Dari video yang sudah disebarkan Elsa aja ya, video tentang si ini ya, si Eko dan si Jaya yang sudah disebarkan oleh Elsa. Nah, di situ saja sudah jelas ya, terlihat ada tangannya Rudiana yang mau melayang tapi dicegah sama temennya. Ya, harusnya ini kan nggak usah menunggu putusan PK, ini harus segera ditindak nih. Oke teman-teman, kita up terus kasus ini, jangan sampai kasus ini tenggelam. Bahkan, dugaan penganiayaan yang dialami terpidana yang telah dilaporkan menurut Jutek merupakan satu hal yang penting. Kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini? Karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada, ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai. Dugaan penganiayaan yang terjadi dan dialami para terpidana sebelumnya juga telah dipublikasikan ke masyarakat oleh lembaga Komnas HAM. Dalam keterangannya saat itu, Komnas HAM menyebut telah menemukan 3 bukti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Vina. Pertama adalah pelanggaran hak atas terbebasnya setiap orang dari penyiksaan. Jadi 8 terpidana yang mereka sudah menjalani penjara selama beberapa tahun itu mengalami penyiksaan ketika mereka diperiksa ya, baik itu terutama di Polres Cirebon dan di Polda Jawa Barat. Bahkan, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelanggaran yang bertolak belakang dengan keterangan Ibtu Rudiana. Menangkap menganiaya. Saya sekali sampaikan tadi sama Pak Diman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan sebelum itu mereka pelakunya. Tidak ada. Lalu bentuk pelanggaran. Katanya saya cuman mengamankan bukan menangkap. Padahal sudah jelas-jelas di video yang sudah disebarkan Nenek Elsa, di situ kan ada wajahnya Rudiana. Kok ya masih bisa mengelak kayak gitu? Berarti kan, nah ada apa ini? Ya, walaupun mungkin awalnya Elsa menyebarkan video tersebut awalnya ingin menjelaskan bahwa di situ tidak ada penganiayaan, tapi kan buktinya kita lebih pinter ya teman-teman, kita nggak bisa dibodohi dengan video tersebut. Itu kan video sebelum terjadinya penganiayaan. Jadi gitu ya. Pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang. Jadi informasi yang kami terima baik dari terpidana maupun dari kuasa hukum itu membuktikan 8 orang itu memang mengalami penangkapan sewenang-wenang pada saat peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran atas unfair trial, termasuk di dalamnya akses atas bantuan hukum, kunjungan keluarga gitu ya, dan baru didampingi beberapa saat ketika mereka sudah menjalani serangkaian pemeriksaan yang itu syarat dengan berbagai bentuk kuat gitu ya terjadinya penyiksaan. Menilik adanya 3 dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di kasus Vina membuat publik bertanya bagaimana hal itu dilihat dari sisi hukum. Ada satu yang paling penting dipahami dalam proses pemeriksaan seseorang di tahap penyidikan. Baik dia sebagai saksi apalagi sebagai terdakwa.
Ada azas yang dikenal dalam hukum non self incrimination. Jadi seseorang tidak boleh dipaksa memberikan keterangan untuk kasusnya sendiri. Nah, dari kasus 7 orang narapidana yang mengajukan PK ini, walaupun mereka diperiksa sebagai saksi, kalau mereka dijadikan terdakwa, berarti kan perkara dia sendiri. Dia tidak boleh dipaksa memberikan keterangan untuk perkaranya. Nah, apalagi lewat penyiksaan-penyiksaan. Nah, kalau menurut hemat saya, seluruh BAP itu harus batal demi hukum. Makanya kalau orang yang awam hukum, hormati pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP mengatur setiap orang yang didakwa dengan suatu perkara pidana yang diancam 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka pemeriksaan itu tidak sah. Pasal 56 itu sudah menyebutkan wajib. Masalahnya adalah di Indonesia ini perlindungan hukum kepada rakyat hanya menang di atas kertas, tapi dalam praktek. Nah, ini nih baru benar Bapak ini. Nah, mudah-mudahan Rudiana, Elsa, dan Fitra denger ya. Bapak ini barusan ngomong apa. Nah, di situ sudah dijelaskan sekali bahwa runtutan dari proses penangkapan di situ kan jelas-jelas ada pemaksaan ya, dan diinterogasi dengan cara yang sangat tidak terpuji. Baik polisi, baik jaksa maupun hakim mengabaikan hak-hak rakyat itu. Lantas, apakah laporan terpidana mampu membawa Ibtu Rudiana ke tahap penyidikan? Formal, kita lihat dulu secara formal terpenuhi tidak syarat formil. Syarat formil apa? Keterangan saksi itu diberikan oleh orang sudah dewasa. Yang kedua tentu tidak di dalam saksi itu memberikan keterangan tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Nah, jadi secara formil sudah terpenuhi. Ada minimum 2, tapi ini ada 7. Kemudian jika ada penyiksaan-penyiksaan itu karena penyiksaan itu ada perbuatan melawan hukum, melanggar hukum pidana, maka proses tingkatkan ke tahap penyidikan. Kasus dugaan penganiayaan yang dialami terpidana kasus Vina seakan menjadi bukti untuk memperkuat dikabulkannya putusan PK terpidana. Meski dugaan penganiayaan terus disuarakan pihak terpidana, namun pihak Ibtu Rudiana tetap membantah tuduhan itu. Tidak ada penyiksaan. Jadi foto panda itu di-create. Mata panda tuh ternyata baru saya tahu dikasih balsem. Pasti Oleh balsem katanya, tahanan. guys. Soalnya ada penyiksaan yang luar biasa. Nenek Elsa ini di media kayaknya bisa ngomong. Padahal ya aslinya setiap malam dia ini nggak bisa tidur. Dia panik, apalagi ketua tim sekarang kan sudah jadi wakil menteri hukum. Bahkan Elsa Syarif sempat membantah dengan bukti yang dimilikinya. Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja yang 31 jam? Kita punya logika dong. Dan kemudian ada penyerahannya. Dari sini ada penyerahan bersama Propam, dari sini ada penyerahan bersama dokter. Ada fotonya semua. Ya, namanya juga membela ya. Sah-sah saja pengacara mau ngomong apalah. Ya, tapi kami kan membicarakan fakta ya. Fakta ya yang saya sampaikan ini kan fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin dalam proses PK, bahwa kurang dari 24 jam, buktinya Aldi kurang dari 24 jam ya, kurang dari 24 jam karena ditangkap jam 4 sore, jam 3 sorenya besoknya, artinya 23 jam dari situ ya, dijemput oleh mertuanya dan itu babak belur bonyok. Lalu, apakah penyiksaan saat pengambilan keterangan saksi dibenarkan secara hukum? Kita tidak menginginkan adanya penyiksaan-penyiksaan lagi setelah tahun 81, 43 tahun berlakunya KUHP.
tahun 82 berlaku, ini sekarang 2024. Berarti setelah 42 tahun berlakunya KUHP, masih ada penyiksaan-penyiksaan. Ada apa dengan penegakan hukum di negara kita? Nah, Gak kebayang banget ya, gimana perasaan seorang ayah ketika menyaksikan anak-anaknya yang tidak bersalah, bahkan usia mereka pun pada saat itu masih pada muda-muda banget ya. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran ya untuk orang tua terpidana. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. ini adalah momentum dari negara untuk memperingatkan seluruh aparat penegak hukum dari semua unit kerja, dalam memeriksa seorang saksi ataupun tersangka, Anda tidak boleh menyiksa, Anda tidak boleh melakukan kekerasan. Pertama, kalau Anda melakukan kekerasan, Anda bisa diproses secara hukum pidana. Yang kedua, berita acara itu semua menjadi tidak sah nanti. Nah, oleh karena itu tergantung political will dari Presiden Prabowo, tergantung political will penegak, bukan political will lagi, politik hukum dari Kapolri. Pak Kapolri, apakah Anda ingin membenahi penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang benar, due process of law, atau Anda tetap membiarkan penyiksaan-penyiksaan? Itu politik hukumnya ada di Pak Kapolri. Iyalah, kita berharap kepada Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit. Ya, kita harapannya agar Bapak Kapolri segera menindak oknum-oknum yang terlibat atas kejahatan kasus Vina ini. Bahkan hakimnya pada saat itu pun harus segera diusut. Kasihan loh, yang 7 terpidana ini lama sekali menunggu hasil PK ini. Terlepas dari dugaan adanya penganiayaan atau tidak, jalan panjang menanti keputusan sidang PK terpidana kasus Vina masih ditunggu-tunggu publik. Selain berupaya melalui sidang PK, para terpidana juga terus berupaya melalui doa, berharap sidang PK mereka dikabulkan. Seperti semesta mendukung. Seiring berjalannya waktu menunggu hasil sidang PK, kini pihak terpidana seperti mendapat harapan baru kembali. Pasalnya, Ketua Kuasa Hukum terpidana kasus Vina yakni Otto Hasibuan resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pernyataannya ke media, Otto Hasibuan mengutip pernyataan Presiden terpilih Prabowo untuk menegakkan hukum. Kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden, gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat. Ayo Pak Otto Hasibuan, tegakkan keadilan hukum di Indonesia ini, Pak. Oke, lanjutkan. Dengan masuknya Ketua Kuasa Hukum terpidana kasus Vina dalam jajaran Kabinet Pemerintahan baru, keluarga terpidana seperti mendapatkan angin segar. Hal itu lalu diungkapkan keluarga terpidana dalam unggahan di sebuah akun media sosial milik mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan keluarga 7 terpidana dan pemuda Kampung Saladara mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMA sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga Pak Otto selalu melindungi masyarakat kecil yang tertindas. Bapak Otto, Wakil Menteri Hukum, Indonesia adil dan makmur.
Gimana teman-teman setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada komentar dan pendapat langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, jadi sekarang kan sedang menunggu hasil sidang PK 7 terpidana nih. Tapi kok lama banget ya? Pasti ke-7 terpidana yang sedang ada di tahanan juga, mereka pasti sudah nggak sabar banget ingin segera mendapatkan hasil PK 7 terpidana ini. Nah, ya mudah-mudahan ya, ini harapan kami, harapan saya juga, berharap kepada Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, agar dapat menindak oknum-oknum yang terlibat atas kejahatan kasus ini, dan bahkan hakimnya pada waktu itu pun harus segera diusut. Nah, ini menjadi apa ya? Kasus ini sekarang ini menjadi sudah meredup ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, ya kita up lagi kasus ini supaya kasus ini tidak tenggelam, karena kok sekarang hampir tidak ada pemberitaan ya tentang kasus ini. Ya walaupun ada itu pun hanya 1 atau 2, yang lainnya itu udah digantikan dengan pemberitaan kasus yang sedang viral yang lainnya. Termasuk kasusnya si Agus ya, dengan perseteruannya Agus dengan Teh Novi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang kasus Vina dan Egy. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan nantikan video selanjutnya dari kami.